Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Dwi Santi Violentina, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan. Saya salah satu dosen tetap dengan status PNS di Poltekkes Kemenkes Gorontalo yang saat ini ditempatkan pada program studi Sarjana Terapan Kebidanan jurusan Kebidanan. Sebagai dosen di program studi kebidanan, saya mengajar beberapa mata kuliah terkait kebidanan. Di antaranya, asuhan kebidanan kehamilan, asuhan kebidanan pasca persalinan, praktik klinik kebidanan 1, praktik klinik kebidanan 2, praktik klinik kebidanan 3, praktik asuhan kebidanan esensial kehamilan, konsep asuhan kebidanan pada remaja, pranikah dan prakonsepsi, praktik asuhan kebidanan pada remaja, pranikah dan prakonsepsi, praktik kegawat daruratan maternal dan neonatal, LTA, dan teknologi tepat guna dalam kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu praktik asuhan kebidanan esensial kehamilan, untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT khususnya bidang pengajaran. Mata kuliah praktik asuhan kebidanan esensial kehamilan merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang bidan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan asuhan yang sesuai dengan kebutuhan pasien secara optimal. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diberikan pada mahasiswa kebidanan dengan beban SKS 3 SKS yang terdiri dari SKS 3 praktik. Capaian pembelajaran mata kuliah praktik asuhan kebidanan esensial kehamilan sebagai berikut. 1. Mampu melakukan asuhan kebidanan esensial kehamilan dengan menggunakan IPTEX secara akuntabel dan bertanggung jawab sesuai standar profesi dan nilai-nilai profesionalisme serta menyusun laporan dari hasil kerja individu dan kelompok secara akurat dan syahih. Kedua, mampu melakukan komunikasi, edukasi, dan konseling dalam upaya promotif dan preventif dengan media dan metode yang relevan bagi optimalisasi kesehatan perempuan, keluarga, dan masyarakat pada asuhan masa-masa kehamilan. Ketiga, mampu melakukan asuhan kebidanan esensial dengan pendekatan manajemen kebidanan pada masa kehamilan dengan prinsip universal precaution dan pasien safety di berbagai fasilitas pelayanan kebidanan dan komunitas. Materi pembelajaran pada mata kuliah praktik asuhan kebidanan esensial kehamilan sebagai berikut. 1. Pengkajian pada asuhan kebidanan kehamilan termasuk dengan masalah diabetes mellitus yang terintegrasi pada CPMK 3 dan CPMK 4. 2. Penegakan diagnosis atau masalah atau kebutuhan pada asuhan kebidanan kehamilan termasuk dengan masalah diabetes mellitus yang terintegrasi pada CPMK 3 dan CPMK 4. 3. Penata laksanaan pada asuhan kebidanan kehamilan termasuk dengan masalah diabetes mellitus yang terintegrasi pada CPMK 3 dan CPMK 5. Keempat, komunikasi, edukasi, dan konseling dalam upaya promotif dan preventif pada asuhan kebidanan kehamilan termasuk dengan masalah diabetes mellitus yang terintegrasi pada CPMK 4. 5. Evaluasi asuhan kebidanan kehamilan termasuk dengan masalah diabetes mellitus yang terintegrasi pada CPMK 4 dan CPMK 5. 6. Pendokumentasian pada asuhan kebidanan kehamilan termasuk dengan masalah diabetes mellitus yang terintegrasi pada CPMK 5. Untuk mendukung perkuliahan, saya juga aktif menulis buku bahan ajar yang telah mendapatkan ISBN. 1. Buku asuhan kebidanan kehamilan dengan nomor ISBN 9786231955043 yang diterbitkan pada tahun 2023. Yang kedua, buku asuhan kebidanan pada diabetes mellitus dengan nomor ISBN 9786231
512-0089 yang diterbitkan pada tahun 2024. Ketiga, buku referensi deteksi dini pada kehamilan dari perkembangan janin hingga persiapan kelahiran dengan nomor ISBN 978-634-7426-345 yang diterbitkan pada tahun 2025. Untuk mendukung pembelajaran agar lebih maksimal, saya memanfaatkan beberapa media pembelajaran, yaitu software, PowerPoint, video player, Zoom, Canva, Civema Cloud. Sedangkan menggunakan hardware, yaitu buku ajar, modul, dan LCD. Selama perkuliahan, saya menerapkan aspek pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment untuk memperlancar pembelajaran. Pertama, delivery, penyampaian materi, menggunakan model pembelajaran bervariasi, yaitu ceramah, role play, demonstrasi dan coaching, jigsaw, brief lecturer, coaching dan klasikal, studi literatur, discovery learning, project-based learning, dan problem-based learning. Selain itu, saya juga mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat ke dalam materi, seperti hasil luaran pengabdian masyarakat dengan judul Pemberdayaan Kader dalam Deteksi Dini Hipertensi dalam Kehamilan yang terbit pada Jurnal Masyarakat Mandiri Sinta 3 pada tahun 2025 dan terintegrasi pada pertemuan kedua. Hasil luaran pengabdian masyarakat dengan judul Pembinaan Ibu Hamil dengan video edukasi stop anemia dalam pencegahan anemia yang terbit pada Jurnal Masyarakat Mandiri Sinta 3 pada tahun 2025 dan terintegrasi pada pertemuan ke-9. Hasil luaran penelitian dengan judul Tempe Juice dan Yogurt's Efficacy on Pregnancy Hypertension yang terbit pada Jurnal Window of Health Jurnal Kesehatan Sinta 2 dan terintegrasi pada pertemuan ke-9. Hasil luaran penelitian dengan judul Food Massage and Warm Food Soak for Lowering Blood Pressure in Pregnant Women with Hypertension yang terbit pada Jurnal Indonesian Journal of Nurse and Midwifery Sinta 2 dan terintegrasi pada pertemuan ke-9. Interaction. Interaksi yang saya tekankan dalam perkuliahan dengan membangun komunikasi dua arah. Mahasiswa secara aktif terlibat dalam diskusi kelompok, misalnya FGD dan jigsaw. Melakukan simulasi keterampilan, role play, demonstrasi, praktik. Menyusun resume dari hasil literatur dan jurnal ilmiah. Mempraktikkan keterampilan dasar, praktik asuhan kebidanan esensial kehamilan dengan bimbingan dosen. Dan materi yang saya sampaikan dapat diakses oleh mahasiswa melalui platform pembelajaran Siakat Cloud. Dosen berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, memberikan umpan balik selama praktik, membimbing presentasi kelompok dan praktik keterampilan, memberikan tantangan studi kasus. Yang terakhir, asesmen, penilaian. Sebagai bahan evaluasi kemampuan pemahaman mahasiswa di kelas, komponen penilaian antara lain tugas dan kuis 10%, ujian tengah semester atau UTS 10%, ujian akhir semester atau UAS 35%, praktikum, role play atau studi kasus sebanyak 45%. Jenis penilaian, penilaian praktik, misalnya pemeriksaan Leopold, perawatan payudara, dan pemberian KIE atau konseling. Penilaian tugas seperti makalah, presentasi, dan role play. Demikianlah pemaparan saya mengenai pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Berikut pembelajaran saya dengan mata kuliah Praktik Asuhan Kebidanan Esensial Kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah pada sarapan? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita masuk pada materi kita selanjutnya, saya mengambil absen terlebih dahulu ya. Tara Julita, Elsa Yusriana, Nadia,
Fauziah. Oke, hadir semua ya. Oke. Baik adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai materi kita, silakan ketua kelas Melia pimpin doa dulu. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik. Adik-adik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari materi sebelumnya. Kemarin kita sudah mempelajari apa-apa saja jenis pemeriksaan yang kita lakukan pada ibu hamil. Siapa tahu 4 jenis pemeriksaan yang dilakukan pada manusia atau salah satunya pada ibu hamil. Pemeriksaan apa saja itu? Apa? Salah satunya inspeksi. Apa itu inspeksi? Melihat. Oke. Kemudian auskultasi. Apa itu auskultasi? Mendengar. Yang ketiga? Palpasi. Apa itu palpasi? Meraba. Yang keempat? Perkusi. Apa itu perkusi? Mengetuk. Oke, baik. Pada hari ini kita akan mempelajari salah satu jenis pemeriksaan, yaitu adalah pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasi ini adalah pemeriksaan Leopold yang kita lakukan pada abdomen ibu hamil. Kira-kira menurut adik-adik, apa fungsi dari pemeriksaan Leopold? Coba tunjuk tangan. Ya, silahkan. Untuk menentukan letak janin. Untuk menentukan letak janin. Bagus, kita tepuk tangan dulu. Ada lagi? Ya? Untuk menentukan tinggi fundus. Bagus sekali, menentukan tinggi fundus uteri. Baik, untuk semuanya kita belajar ya. Kita langsung saja. Pemeriksaan Leopold. Tujuan pembelajaran di sini adalah mampu melakukan pemeriksaan Leopold, mampu menentukan bagian janin di pemeriksaan Leopold. Baik itu Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4. Nah, pengertian dari pemeriksaan atau manuver Leopold itu adalah teknik pemeriksaan pada perut ibu untuk menentukan posisi dan letak janin dengan melakukan palpasi abdomen. Oke. Nah, teori ini dikembangkan oleh Christian Gerald Leopold. Sudah pernah ketemu dengan beliau? Belum. Saya juga belum pernah ya. Tapi kita harus mempelajari bagaimana teori-teori yang beliau temukan. Salah satunya adalah pemeriksaan Leopold. Nah, yang pertama kita mempelajari Leopold 1. Leopold 1 itu adalah tujuannya untuk mengetahui bagian janin apa yang terdapat pada fundus uteri. Kemudian untuk menentukan tinggi fundus uteri. Nah, di sini nanti kita pelajari langsung pada kantom ibu hamil. Nanti kita pelajari dulu terlebih dahulu tentang teorinya. Yang kedua, yaitu Leopold 2. Leopold 2 yaitu untuk menentukan bagian janin apa yang terdapat pada lateral kiri dan kanan perut ibu. Karena walaupun memang yang kita cari itu adalah posisi punggung dan ekstremitas, tetapi kalau terjadinya malposisi seperti letak lintang, itu tidak memungkinkan letak punggungnya atau ekstremitasnya di sebelah kanan atau kiri perut ibu. Jadi fungsi dari Leopold 2 ini adalah untuk menentukan bagian janin apa yang terdapat pada sisi lateral kiri dan kanan perut ibu. Sampai di sini paham? Oke. Kemudian Leopold 3. Leopold 3 adalah untuk menentukan bagian janin apa yang terdapat pada perut bawah ibu. Kalau misalnya posisinya normal atau letak atau presentasinya normal, ini adalah kepala. Kalau misalnya sunsang, apa posisi di bawahnya? Bokong, betul sekali. Nah, pada Leopold 4 itu untuk mengkonfirmasi ulang bagian janin apa yang terdapat pada bagian bawah dan sudah seberapa jauh itu sudah masuk PAP. Kalau misalnya posisinya sebagian atau belum masuk PAP, apa namanya? Konvergen. Kalau sebagian besar atau sudah masuk PAP? Divergen. Oke. Sampai di sini paham?
Oke, kita pelajari langsung dulu ya. Oke. Di sini tampak ada pantom abdomen ibu hamil. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan ibu hamil, jangan lupa kita memberikan kehangatan pada tangan. Jangan lupa sebelum dan sesudah memegang pasien, apa yang kita lakukan? Cuci tangan. Jangan lupa kita lakukan cuci tangan, keadaan tangan kita bersih. Dan memberikan infeksi nosokomial ya, kita pindahkan infeksi kepada pasien itu tidak boleh. Makanya sebelum dan sesudah tindakan, kita cuci tangan terlebih dahulu. Setelah kita cuci tangan, kadang tangan kita kondisinya dingin. Jadi kalau misalnya langsung pegang perut pasien, otomatis pasiennya kaget, kan dingin. Jadi makanya kita harus melakukan menghangatkan tangan dulu. Setelah menghangatkan tangan, baru kita lakukan ketengahkan dulu perut pasien. Ketengahkan dulu, kita lakukan palpasi, dan kita lakukan Leopold 1. Apa fungsi Leopold 1 tadi? Oke, menentukan tinggi fundus uteri. Menggunakan apa yang tinggi fundus uteri ditentukan? Apa namanya alatnya? Apa namanya? Medlin. Oke, Medlin namanya. Oke, setelah kita pertama tadi kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan ketengahkan dulu. Setelah itu, baru setelah diketahui tinggi fundus uterinya berapa, baru kita lakukan pemeriksaan. Dari fundus ke suprasimfisis. Di atas simfisis ya. Pada simfisis, pinggir atas simfisis. Kemudian sudah ditentukan tinggi fundus uteri. Nah, bagaimana cara kita menentukan tinggi fundus uteri? Kalau misalnya usia kehamilannya 32 minggu. Kalau misalnya usia 32 minggu, itu rumusnya adalah positif negatif 2 cm. Jadi berapapun usia kehamilan, tinggi fundus uteri dalam sentimeter itu adalah ditambah 2 cm atau dikurang 2 cm. Misal, usia kehamilan 32 minggu, berarti kurang 2, 30 minggu ditambah 2, 34 minggu. Jadi rentang normal TFU dalam sentimeternya itu adalah 30 sampai 34 cm. Jadi kalau misalnya kurang dari 30 atau lebih dari 34 cm itu dikatakan dengan tidak normal. Sampai di sini paham? Oke. Ini sudah kita tentukan di level 1 tinggi fundus uteri. Apalagi tujuan pemeriksaan level 1 tadi? Coba satu-satu. Coba tunjukkan. Untuk menentukan bagian janin apa yang terdapat pada fundus. Oke, bagus sekali. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri, kita lakukan perabaan, yaitu apa yang terdapat bagian janin apa yang terdapat pada fundus uteri. Kalau teraba lembek, bulat, tidak melenting, apakah itu? Bokong. Kalau teraba bulat, keras, melenting, apa itu? Kepala. Oke, bagus sekali. Setelah kita lakukan Leopold 1, baru kita melakukan Leopold 2. Leopold 2, baru kita lakukan pemeriksaan sebelah kanan, sebelah kiri perut ibu. Kita raba apa yang terdapat, apa yang kita raba pada perut ibu. Kalau misalnya sebelah kanan, kita tahan di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri, kita raba di sebelah kanannya. Oke. Kalau misalnya teraba tonjolan-tonjolan kecil, ekstremitas. Kalau yang terabanya keras, memapan, memanjang dari atas ke bawah, punggung. Oke. Berarti paham ya Leopold 1 dan Leopold 2. Kita lanjut pada Leopold 3. Apa fungsi dari Leopold 3? Tadi Adek menentukan bagian janin. Oke, menentukan bagian janin apa yang terdapat pada bagian terbawah perut ibu. Oke, cara melakukan pemeriksaan nih, jangan seperti ini ya. Itu tidak boleh. Jadi kita lakukan begini tangannya, kita lakukan seperti ini. Nanti kita ini sebelah kiri kita lakukan sangga. Kita pegang di sini, jangan ditekan. Nanti ibunya merasakan nyeri. Nanti kita lakukan pemeriksaan. Bagian apa yang terdapat yang teraba di bagian bawah perut ibu. Kalau misalnya dia bulat, keras, melenting, itu kepala. Kalau lunak, bundar, tidak melenting, bokong. Selain menentukan itu, kita harus menentukan apakah dia sudah masuk PAP atau belum. Bagaimana caranya kita goyangkan.
Kalau misalnya masih bisa digoyangkan, itu dia belum masuk PAP. Kalau misalnya tidak bisa digoyangkan lagi, berarti sudah masuk PAP. Oke, itu pemeriksaan Leopold 3. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Lanjut kepada pemeriksaan Leopold 4. Pemeriksaan Leopold 4 itu adalah untuk menentukan seberapa jauh bagian terbawah janin sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum. Nah, posisi tadi saya lupa menjelaskan kalau posisi Leopold 1 sampai Leopold 3, kalau misalnya kaki ibu bagaimana? Ditekuk. Kalau posisi Leopold 4 diluruskan. Pada saat diluruskan baru kita menghadap ke bagian kaki ibu. Nah, baru kita lakukan pemeriksaan seberapa apakah konvergen dan divergen. Kalau konvergen berarti posisinya seperti ini. Berarti kepalanya di sini. Pada saat kita melakukan perabaan suprasintesis, berarti itu tangan kita masih menyentuh seperti ini, berarti itu belum masuk PAP. Kalau dia sudah seperti ini, berarti kepalanya di bagian sini. Itu kan? Berarti posisinya adalah sudah divergen, sudah masuk pintu atas panggul. Oke, sampai di sini paham adik-adik? Oke. Ya, coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Leopold 1 sampai Leopold 4. Satu-satu saja. Leopold 1, siapa yang bisa? Tujuannya apa? Silakan. Leopold 1 digunakan untuk menentukan seberapa tinggi fulus uteri dan untuk menentukan bagian janin apa yang ada pada bagian atas perut ibu. Oke, bagus sekali. Leopold 2? Untuk menentukan bagian janin yang terdapat pada lateral kiri dan lateral kanan ibu. Ya, bagus. Yang Leopold 3? Siapa yang bisa menjelaskan Leopold 3? Untuk menentukan bagian terbawah dari perut ibu. Oke, bagian janin apa yang terdapat pada bagian bawah perut ibu? Oke, Leopold 4? Untuk menentukan seberapa jauh janin sudah masuk pintu atas panggul. Ya, untuk menentukan bagian janin terbawah seberapa jauh sudah masuk pintu atas panggul. Oke, tepuk tangan buat adik-adik semua. Baik, untuk memperjelas materi kita pada hari ini, saya ada referensi yang bisa adik-adik pelajari. Ini adalah yang saya buat dengan teman-teman. Salah satunya adalah asuhan kebidanan kehamilan. Kemudian buku referensi deteksi dini pada kehamilan dari perkembangan janin hingga persiapan kelahiran. Bisa adik-adik baca nanti untuk mempertajam apa materi kita pada hari ini. Baik, ada pertanyaan tidak terkait ini? Ada pertanyaan? Oke, jika tidak nanti saya akan membagikan itu checklistnya yang akan adik-adik pelajari bagaimana cara pemeriksaan kunjungan awal, salah satunya itu adalah pemeriksaan Leopold nanti. Saya akan membagikannya dan materi juga adik-adik bisa akses di CV McLeod. Oke. Baik, terima kasih saya ucapkan. Sebelum kita menutup materi, silakan ketua kelas untuk memimpin membaca doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa kepada pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa dipelajari bahan materi kita pada hari ini dan materi yang akan datang. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran saya pada mata kuliah praktik asuhan kebidanan esensial kehamilan dengan materi pemeriksaan Leopold pada ibu hamil. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.